Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan membagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di zaman yang modern ini tentang orang tua beliau yang sudah meninggal. Karena beliau menanyakan kepada saya apa takwil mimpi yang dialaminya terkait dengan mimpi. Yang pertama, beliau bermimpi tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, bermimpi tentang orang tuanya, yaitu ibunya yang sudah meninggal, yang mengatakan sesuatu hal. Oleh karena itu, saya menjelaskannya di video ini karena banyak hikmah di dalam visual mimpi yang dialami saudara kita, terutama terkait dengan orang yang sudah meninggal. Karena saya agak lupa tentang visual mimpi tentang Pak Jokowi, maka saya lewati pemaknaan yang lebih detail tentang Pak Jokowi, tapi saya bisa mengetahui bahwa orang yang sudah bermimpi tentang Pak Jokowi, apabila seseorang itu dimimpikan Pak Jokowi, entah itu dengan tersenyum, entah itu perbuatan apapun yang baik, maka orang yang bermimpi tersebut adalah orang yang baik dari sudut pandang Allah. Karena saya pun beberapa kali bermimpi tentang Pak Jokowi, itu semuanya baik. Beberapa di antaranya Pak Jokowi sujud di atas sajadah dengan ada lafaz Allah di sebelah kanan. Lalu Bapak Jokowi juga pernah saya bermimpi beliau memakai baju putih, dan banyak orang juga yang bermimpi beliau memakai baju putih. Itu juga baik maknanya. Dan yang kemarin tentang seorang ibu TKW yang bermimpi mengelap kaki Pak Jokowi, yang mungkin Anda bisa simak video lengkapnya tentang takwilnya atau maknanya terkait dengan mimpi itu. Maka tentang seorang yang sekarang ini saya ingin ceritakan, yang telah bermimpi Pak Jokowi juga dan bermimpi tentang orang tuanya meninggal, saya katakan orang ini adalah baik dari sudut pandang Allah karena disatukan di dalam mimpi dengan ruhnya Pak Jokowi. Perlu diketahui bahwa mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Sehingga Allah menampakkan ruh-ruh yang baik itu apabila dipertemukan dengan ruh yang baik, maka akan saling akrab, saling menyatu. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sanad Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ruh-ruh itu seperti pasukan yang mengelompok, maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan menjadi saling tidak cocok. Maknanya, apabila ruh yang baik ketemu ruh yang baik, itu saling mengenal, maka menjadi akrab, menyatu, tidak berselisih. Tetapi apabila ruh tidak saling kenal, artinya apabila dipertemukan ruh baik itu dengan ruh yang buruk, yang berlawanan, maka akan saling tidak cocok, artinya berselisih. Tidak akan timbul keakraban di dalam mimpi itu. Jadi kalau misalkan saya memimpikan Pak Jokowi itu baik, orang lain juga bermimpi tentang Pak Jokowi berbaju putih, yang mana juga baik, maka apabila Anda bermimpi tentang Pak Jokowi, maka dari sudut pandang Allah, Anda ada nilai kebaikan. Itu dari sudut pandang Allah. Lalu bisa Anda teliti tentang diri Anda sendiri. Entah itu mungkin tidak kikir, suka membantu seseorang yang membutuhkan, seperti itu. Begitu juga tentang laki-laki yang menanyakan tentang mimpi beliau
tentang ibunya meninggal. Ini terkait dengan mimpi Pak Jokowi juga, karena saya mengatakan bahwa orang ini baik karena bermimpi, karena dimimpikan Pak Jokowi, maka saya memastikan orang ini baik, walaupun saya tidak tahu kebaikannya di mana. Maka dibuktikan dengan mimpi tentang ibunya yang sudah wafat. Nah, visual ibunya yang sudah wafat ini, beliau saudara kita ini mengatakan, ibunya yang sudah meninggal mengatakan bahwa ibunya itu ingin ikut dia, ingin ikut anak laki-laki yang menceritakan mimpinya ini kepada saya. Dan di dalam mimpi itu, ibunya yang sudah meninggal ini mengatakan bahwa bapaknya sudah mati, sudah meninggal. Padahal di dalam kehidupan nyatanya, suaminya itu belum meninggal. Nah, ini contoh mimpi yang ada ilmu hakikat di dalamnya, ada makna yang tersirat. Maka saya akan jabarkan kenapa di mimpi itu seorang yang sudah meninggal mengatakan bahwa suaminya yang masih hidup di dalam kehidupan nyata dikatakan meninggal di dalam mimpi. Ini terkait dengan sudut pandang Allah terkait ruh yang orang-orang yang sering lupa, sering lalai kepada mengingat kepada Allah. Maka saya katakan kepada saya tanyakan kepada seseorang yang bermimpi ini, apa amalan kamu keseharian? Apakah kamu sebelum bermimpi tentang ibu kamu itu lagi memikirkan atau kangen dengan ibu kamu? Ataukah kamu ketika mau tidur lagi dalam keadaan bersuci, memiliki wudhu atau memiliki amalan? Lalu bagaimana dalam keseharian? Karena apa? Perlu diketahui saudara-saudariku, untuk mentakwilkan mimpi itu bukan dari ilmu membaca buku, melainkan langsung itu adalah karunia dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21, ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi. Jadi tidak didapat dari buku, dari membaca buku, karena ketika seseorang itu membaca buku, tidak tahu ahwal atau keadaan kerohanian orang yang bermimpi, maka dia pasti salah menakwilkan mimpinya. Karena setiap mimpi yang dialami setiap orang itu berbeda maknanya. Tergantung orang itu amalannya apa di dalam kesehariannya, perilakunya di dalam kesehariannya, atau hajat yang diinginkan, yang ingin dicapai, atau juga terkait dengan permasalahan yang lagi lagi dialaminya, dan bisa juga terkait dengan kota, asal kota dia tinggalnya di mana. Jadi sangat banyak faktor-faktor yang bisa merumuskan makna mimpi sehingga makna mimpi itu menjadi benar. Dan tentunya orang yang menakwilkan mimpi harus memahami ilmu syariat, harus memahami panduan yang Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Dan orang itu bukan hanya bisa membaca ilmu syariat, bukan hanya membaca ilmu fikih, melainkan dia sudah makomnya sudah berhakikat dari sudut pandang Allah. Bagaimana makom hakikat itu? Ketika memandang segala sesuatu, mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya mengatakan melihat batu terus ingat Allah. Bukan demikian, melainkan Allah tunjukkan makna-makna tersembunyi, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga nanti timbul pengagungan Allah dengan yang sebenar-benarnya, mensifati Allah dengan yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana takwilan mimpi yang tadi saya kisahkan? Kenapa seorang ibu yang sudah meninggal itu mengatakan ingin mengikuti anaknya yang laki-laki ini yang masih hidup ini, dan mengatakan suaminya itu sudah meninggal, padahal di dalam kehidupan nyata suaminya belum meninggal. Maka hakikatnya di dalam mimpi itu Allah memberikan pesan kepada anaknya
yang laki-laki ini yang bermimpi ini, dan sekaligus kepada kita yang sekarang mengetahui, mendengar mimpi yang dialami saudara kita itu sebagai pelajaran bahwa orang yang sudah meninggal itu diberitahu keadaannya orang, amalan-amalan orang yang masih hidup. Nah, lalu kalau kita pecah satu-satu, pertama ibunya mengatakan ibunya mengatakan ingin ikut anaknya. Ini artinya ibunya yang sudah wafat ini tahu keadaan kerohanian anaknya. Apa amalan-amalan di dalam keseharian anaknya. Maka korelasinya ketika seorang laki-laki ini mengatakan kepada saya tentang amalannya, dia mengatakan dengan merendahkan diri kepada saya bahwa tidak ada amalan yang spesial, biasa aja. Dia katakan kalau misalkan saya ingat, saya membaca doa-doa sebelum tidur, terkadang tidak. Lalu di dalam kesehariannya ketika masak, ketika ngepel, setiap dia berlaku dan di dalam beraktivitas, di dalam kehidupannya, beliau ini sering berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah tertera di dalam hadis, di dalam Al-Quran, itu yang dilakukan oleh saudara kita ini. Nah, seperti itulah keadaan kerohanian yang baik yang terdapat pada diri beliau. Makanya, pertama tadi, beliau mengatakan, mimpi bertemu Pak Jokowi. Nah, itu terbukti. Dengan adanya cerita itu, secara tidak langsung, Allah mengabarkan bahwa penilaian saya itu benar, bahwa orang ini baik. Terbongkarlah aktivitas kesehariannya, padahal saya lagi mendalami dirinya terkait dengan mimpinya seorang ibu, kenapa ingin mengikuti dia. Maka saya katakan dulu, takutnya dia bermimpi ibunya itu karena kangen, sering memikirkan. Karena di dalam Islam mimpi itu ada 3 macam. Satu, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi kabar gembira. Maksudnya adalah mimpi yang benar, mimpi petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyeramkan. Ya, ini tidak perlu ditakwil, tidak perlu diceritakan, karena tidak ada maknanya. Mimpi yang ketiga, beliau bersabda, mimpi karena pikiran saat terjaga. Karena sering dipikirkan, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Makanya, perlu ditanyakan ketika kita menakwilkan mimpi seorang yang tidak kita kenal, sebelum menakwilkan mimpi itu, ditanyakan dahulu, amalan apa yang dilakukan sebelum tidur. Apakah dia memikirkan seseorang itu yang muncul di dalam mimpi itu atau tidak. Lalu hajat apa terkait dengan visual mimpinya. Kalau misalkan dia tidak ingin hajat apa-apa, tidak lagi memikirkan ibunya, dia melakukan kesehariannya itu seperti biasanya, tidak lagi bersedih, tidak lagi kangen kepada ibunya, tapi tiba-tiba muncul mimpi. Nah, itu terkait dengan amalan beliau. Akhirnya Allah memberi kabar bahwa ibunya ini perlu ditolong dengan doanya beliau. Karena apa? Di mimpi itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibunya mengatakan, "Aku ingin ikut kamu." Jadi ruh ibunya ini di dalam sudut pandang Allah lagi tidak baik, belum dinyatakan baik. Sehingga ruhnya beliau ingin mendapat pertolongan dari anaknya yang masih hidup, yang di dalam keseharian anaknya itu sering berzikir di dalam beraktivitas, ketika duduk, berdiri, berjalan. Nah, jadi anaknya itu lagi mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, mengingat itu maksudnya berzikir. Kalau dalam bahasa Arabnya berzikir. Berzikir itu artinya mengingat.
Dan ayat yang lain di dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung." Jadi kalau misalkan Allah menganjurkan sebutlah nama Allah banyak-banyak, maksudnya itu zikir dan berdoa agar kamu beruntung. Nah, anaknya ini ya, seringkali melakukan amalan itu. Maka hal seperti ini ya, sangat baik bagi orang tuanya kalau anaknya itu mendoakan atau berzikir dan meniatkannya pahala untuk dikirimkan kepada orang tuanya. Karena di samping anaknya itu mendapat pahala, juga orang tuanya juga mendapatkan pahala yang dilakukan anaknya. Jadi makanya ibunya itu divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, yang menciptakan mimpi sarana gaib sebagai salah satu petunjuk ya, kepada hamba-hamba yang dikehendaki agar apa? Ibunya ini ya, meminta anaknya untuk mendoakannya walaupun secara tidak langsung mengatakan ingin ikut kamu, karena ruhnya anaknya itu dilihat oleh beliau yang sudah wafat itu dalam keadaan baik, sedangkan orang tuanya yaitu suaminya itu dikatakan sudah meninggal padahal masih hidup. Nah, ini terkait dengan hadis Nabi yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6407 dan Muslim nomor 779. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Robnya dan yang tidak, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau misalkan kita sering berzikir, sering mengingat Allah, entah itu dengan baca Al-Quran, membaca kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, semua hal yang tujuannya beribadah kepada Allah, itu adalah bagian dari zikir. Semuanya disebut zikir, semuanya disebut mengingat Allah. Nah, kalau misalkan kita seperti itu dikatakan hidup oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila kita ketika masih hidup di dunia, lupa dari zikir, lupa dari mengingat Allah, misalkan tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak baca kalimat thayyibah, tidak beristighfar, tidak bersolawat, seringkali lalai kepada Allah, maka disebut oleh Nabi Muhammad SAW ibarat orang yang mati, walaupun dalam kenyataannya masih hidup. Karena orang seperti ini di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Karena apa? Terkait dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau misalkan Anda memahami orang yang sudah makrifat secara khusus, yaitu makom bako, dia itu kekal bersama Allah, mengingat segala sesuatu, mengingat Allah, seluruh gerak dan diamnya bersama Allah. Maka berbeda dengan orang awam, seringkali lalai dari mengingat Allah. Yang diingatnya ketika sholat Allah, padahal di dalam sholat pun sering lalai memikirkan duniawi. Nah, dari sudut pandang Allah, suami dari ibu yang sudah meninggal ini tergolong orang yang mati. Makanya ruhnya ibunya saudara kita ini mengatakan di dalam mimpi itu, bapaknya sudah meninggal, padahal masih hidup di dunia. Dan ibunya ini tidak mau ikut bapaknya, malah lebih memilih anaknya dengan mengatakan, aku mau ikut kamu. Nah, ini pesan kepada anaknya supaya apa? Ibunya diciprati amal-amal baik yang dilakukan dirinya mumpung anaknya masih hidup. Nah, karena hal itu adalah wujud berbaktinya seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya sudah wafat. Jadi jangan sampai berpikiran ketika orang tua sudah wafat mengatakan sudah tidak ada lagi peluang bagi kita yang masih hidup. Jangan seperti itu. Allah itu maha luas rahmatnya. Caranya sangat banyak di dalam menyampaikan amal-amal yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Jangankan kerabat, jangankan anak pada seorang ibu.
Seorang teman saja itu bisa sampai amalnya. Kenapa? Istri saya pernah mengalami mimpi yang demikian. Seorang teman, yaitu marbot masjid, beramal entah amal apa, sampai ke dalam mimpinya berupa baju. Dapat kiriman baju bukan hanya istri saya, tapi orang tuanya dan keponakannya. Kenapa? Karena di kehidupan nyata, dulu-dulunya sebelum nikah, teman-teman istri saya yang sebagai marbot masjid ini, itu sudah mengenal baik istri saya, kedua orang tua istri saya, dan keponakan, yaitu anak dari kakak istri saya. Makanya kiriman baju itu untuk semua orang yang pemuda marbot masjid itu yang sudah dikenalnya. Sedangkan kakak yang satunya, kakak istri saya, yang satunya yang hidup di luar pulau, itu belum bertemu dengan teman istri saya yang marbot masjid ini. Sehingga kiriman baju itu hanya diterima di dalam mimpi istri saya itu diperuntukkan hanya untuk istri saya, kedua orang tua istri saya, dan keponakannya yang dikenal oleh marbot masjid itu. Jadi baju ini bentuk amalan yang dikirimkan dari orang yang pemuda yang marbot masjid yang dikenal istri saya itu. Dari mana itu amalan? Terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad diperlihatkan keadaan kerohanian beberapa orang. Nabi diperlihatkan ada orang yang memakai baju sampai sedada, ada yang di bawah dada, dan yang terakhir diperlihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai baju yang ditarik-tarik, artinya bajunya panjang. Nah, baju itu ditakwilkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama. Jadi agama itu ya terkait dengan semua hal yang terkait dengan agama. Entah itu keimanannya, tauhidnya, marifatnya, segala hal yang terkait dengan agama. Maka seperti itulah contohnya amal-amal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikonfirmasikan melalui mimpi terkait dengan amalan orang lain yang sampai kepada orang yang bermimpi. Begitu juga tentang yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, saya beramal, berinfak untuk mengirimkan kepada teman saya yang sudah meninggal. Dikonfirmasikan kepada saya, akhirnya beliau yang sudah meninggal mengucapkan terima kasih kepada saya dan dia ada di tempat yang baik. Ada suatu gedung di belakangnya. Itu bukan antara anak dan orang tua, melainkan sesama teman, sesama muslim. Bisa sampai gitu. Dan itu terkait dengan ayat Allah secara hakikat. Jadi kalau misalkan di hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, itu dinyatakan apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali karena 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini terkait hadis yang mana anjuran seorang anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalau misalkan seperti itu maka diterima, tapi tidak sebatas anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, ya. Melainkan kita sesama saudara muslim, sesama orang beriman itu bisa sampai, karena saya sudah membuktikan di dalam mimpi yang saya alami dan juga istri saya juga mengalaminya, yang mana secara hakikat ada di ayat-ayat berikut ini. Pada surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." Tuh ya. Kalau misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya." Terkait juga dengan ayat Allah yang lain agar kita mendoakan saudara kita yang mukmin, karena apa? Hal itu sampai karena
ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka dikirimlah malaikat di atas kepala kita mengatakan amin. Agar apa? Kita mendapatkan hal yang serupa yang kita doakan kepada orang lain itu. Jadi intinya pada visual mimpi yang dialami saudara kita, pesan di dalam mimpi itu, satu, ibunya, roh ibunya itu Allah visualkan memberitahu keadaan kerohanian suaminya yang masih hidup. Dari sudut pandang Allah, suaminya itu mati. Maksudnya orang yang lalai kepada Allah. Tidak atau jarang berzikir kepada Allah. Sehingga disebut mati. Yang secara hakikatnya mati. Secara syariat beliau masih hidup. Secara zahir hidup. Tapi secara hakikat suaminya disebut mati. Lalu roh ibunya mengatakan ingin ikut anaknya, karena di dalam kehidupan anaknya yang laki-laki ini seringkali mengingat Allah di dalam beraktivitas, sering berzikir. Maka itulah yang disebut Nabi orang yang hidup, yaitu orang yang sering mengingat Robnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memberikan pengajaran kepada kita bahwa keadaan kerohanian kita ini bisa dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Maka berhati-hatilah dalam berbuat, karena saya pun sering mendapatkan petunjuk bukan hanya tentang keluarga saya sendiri. Misalkan ada adik saya yang berbuat salah di kota yang lain, Allah beritahukan melalui mimpi. Kalau misalkan saya diam, diberikan lagi petunjuk yang kedua untuk ditegur. Kalau tidak, saya kena bencana. Kenapa? Untuk urusan keluarga itu, Allah kan menganjurkan untuk menghindarkan keluarga kita dari api neraka. Maka orang yang berilmu, orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi mandat, orang yang diberi amanah, tidak mengerjakan amanah itu, maka yang diberi amanah ini akan bisa mendapat celaka. Nah, itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita tidak disebut orang yang beriman, yang memiliki kesempurnaan iman, kalau tidak mencintai saudara kita sesama muslim seperti mencintai diri kita sendiri. Di sabda beliau yang lain, saudara kita sesama saudara yang beriman ibarat laksana satu badan. Kalau misalkan anggota badan yang satu itu sakit, maka anggota badan yang lainnya pasti merasakan sakit. Ya, maknanya harus berempati. Jangan cuek. Jangan tidak mau tahu tentang saudara kita. Walaupun bukan saudara sekandung. Jadi seperti itu saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat. Untuk diketahui, mimpi itu adalah bagian dari ma'rifatullah, yaitu terkait dengan ilmu Allah, terkait dengan af'al Allah, terkait dengan perbuatan Allah, yang dimana di dalam perbuatan Allah itu mengandung asma atau namanya, mengandung sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itu, tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi difirmankan di dalam Al-Quran. Nah, yang beberapa diantaranya di surat Yusuf ayat 6, ayat 21, ayat 101. Yang mana saya bacakan beberapa diantaranya. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini tertera di dalam surat Yusuf ayat 6. Pada surat Yusuf ayat 21, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu pada surat Yusuf ayat 21. Banyak orang yang tidak mengetahui akan ilmu tentang mimpi. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Selain di dalam Al-Quran, surat Yusuf disebutkan juga di dalam surat Yusuf ayat 4 hingga 6. Ayat 36, ayat 37, ayat 43 hingga 49, ayat 100. Pada surah As-Saffat ayat 102 dan 105. Juga terdapat di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Kitab Al-Hikam, Kitab Futhul Ghaib, Al-Wafa, Risalah Kusairiyah yang banyak kisah-kisah mimpi para wali Allah, orang-orang soleh terdahulu. Di dalam hadis yang sahih, beberapa saya sebutkan. Satu, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi itu ada 3, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Gak main-main, mimpi itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap bunga tidur semata, ya. Untuk umat Islam pada khususnya, jangan lagi mempercayai bahwa mimpi itu hanya bunga tidur, melainkan kalau orang itu soleh dan itu petunjuk dari Allah, maka hal itu terkait dengan satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Maksudnya mimpi petunjuk dari Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Itu beberapa hadis tentang mimpi, walaupun sebenarnya masih banyak hadis yang lain terkait contoh-contoh maupun dalil-dalil yang menunjukkan mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Nah, cuman untuk mempersingkat waktu, ya, lain kali insya Allah saya sebutkan yang lain dalil terkait itu pada video berikutnya. Di channel ini insya Allah akan diceritakan 100 lebih mimpi, ya, yang insya Allah saya akan bagikan kisah nyata saya pribadi dan istri saya terkait dengan ilmu syariat, tarekat, dan hakikat, yang mana semua itu adalah bagian ma'rifatullah. Jadi banyak ilmu-ilmu, hikmah, kebijaksanaan Allah yang rahasia di dalam mimpi, yang semuanya pastilah terkait dengan Al-Quran dan hadis Nabi, walaupun tidak semuanya secara tekstual, melainkan secara hakikat. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat, benarlah Allah itu berfirman bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 73, Allah berfirman, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Oleh karena itu, mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, apalagi sekarang masih di dalam nuansa bulan suci Ramadan.
kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dengan kualitas ibadah yang lebih baik dari bulan-bulan lainnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.